Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Ketemu lagi bersama saya dengan Ustazah Dewi. Kali ini di pembelajaran biologi. Saya untuk kali ini mengajar kelas 10 IPA dan kelas biologi kelas 11 untuk kelas dari 11 MIPA 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Sekilas ya tentang biologi. Kalian kelas 10 sudah mengenal biologi itu apa. Kemudian manfaatnya apa sih gitu kan. Kita harus belajar biologi gitu ya. Oke, sebelum kita merancang, Ustazah menjelaskan kontrak pembelajaran kita seperti apa saja yang akan kita pelajari. Tentu ada beberapa hal yang harus menjadi kesepakatan kita. Oke, yang harus menjadi kesepakatan kita selama menjalani proses pembelajaran biologi ini. Yang pertama, ada beberapa kesepakatan. Pertama, pengumpulan tugas yang harus tepat waktu. Semua tugas dikumpulkan lewat GC. Oke, semua tugas dikumpulkan lewat GC di private comment. Oke, tidak di komen terbuka ya, di private comment. Jadi nanti akan masuk satu-satu dan langsung terekam. Kemudian yang kedua, karena kita akan menggunakan model pembelajaran baru, yaitu dengan Flip Mastery Learning, jadi peran aktif kalian itu akan menentukan sejauh mana kalian tuntas. Kenapa? Karena untuk menginjak masuk ke bahasan berikutnya, itu kamu harus tuntas dulu bahasan sebelumnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, saya di sini tidak akan menjelaskan, tidak akan mencekoki kalian, tapi kalian yang harus aktif untuk mencari, melengkapi apa yang menjadi topik bahasan kita kali ini. Jadi berpikir logis kalian, berpikir kritis kalian yang akan Ustazah asah di sini. Karena seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya bahwa untuk masuk ke PTN tahun ini, itu berarti untuk angkatan yang kelas 12 sekarang, yang dinilainya itu adalah TPA-nya, bukan TPS-nya, bukan TPA-nya. Jadi kemampuan skolastiknya yang akan diasah di situ. Jadi kemampuan berpikir kritis, analitik, literasi, dan lain sebagainya itu akan diuji. Jadi kita harus mulai terbiasa dengan analisa, aplikasi, dan lain sebagainya ya. Karena saya lebih suka pembelajaran biologi itu applicable dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ini ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari di sini itu yang pertama, kita akan mempelajari tentang sel. Oke? Kita akan mempelajari tentang sel. Jadi, sel ini jangan dikira cuma 3 bahasan. Ya, enggak. Jadi sel ini kita akan mengkaji tentang sel hewan, tentu dengan aplikasinya. Dan yang kedua itu sel tumbuhan, dan yang ketiga itu tentang transportasi pada membran sel. Jadi nanti literatur yang akan dipakai, sumber-sumber pembelajaran yang akan dipakai, itu silakan. Ustazah serahkan kepada kalian, mau menggunakan buku apapun, Campbell sekalipun, it's okay, itu lebih bagus, silakan ya, untuk sumber pembelajarannya. Tentu sumber dari saya akan saya berikan juga, modul, handout, latihan soal, tapi sekarang latihan soalnya sudah bukan mengarah kepada soal latihan pilihan ganda yang ada pilihan A apa, B apa, C apa, enggak. Tapi lebih kepada soal yang mengasah kemampuan critical thinking kalian. Itu ya. Jadi tuntas enggaknya itu tergantung cara berpikir kamu. Kemudian yang kedua di sini kita akan mempelajari tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Oke, jaringan hewan dan tumbuhan di sini, ini kita akan belajar biarpun cuma 2 poin, tapi ini lumayan luas. Oke, jadi untuk jenis-jenis jaringan hewan tentu dengan fungsinya, jaringan tumbuhan pun juga dengan fungsinya, gitu ya. Jadi masing-masing ini memiliki struktur morfologi tersendiri, ciri tersendiri, karakteristik tersendiri, serta fungsinya tersendiri. Kemudian lanjut dari jaringan, kita juga setelah jaringan di situ ada include organ dan sistem organ di dalamnya, ya. Kemudian yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi. Oke, sistem sirkulasi di sini tuh sistem peredaran darah ya. Harusnya sistem gerak dulu sih. Ini salah urutan ya. It's okay, nggak masalah.
Sistem sirkulasi. Jadi di sini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana darah itu mengalir. Kita kan tidak bisa merasakan kan alirannya seperti apa, tapi peredaran itu ada. Aliran darah itu ada. Kita kok nggak merasakan dia kayak mengalir berjalan di sepanjang tubuh kita. Kok bisa? Bagaimana bisa darah kita itu keluar dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung sih kayak apa prosesnya gitu ya. Tentu di dalamnya juga akan ada itu tadi ya, critical thinking, analitik dan lain sebagainya. Jadi jangan bayangkan akan ada soal apa itu, apa ini ya. Itu pola pembelajaran ke depan. Keempat, kita akan mempelajari tentang sistem gerak. Oke, sistem gerak ini salah satu sub yang paling mudah karena sangat applicable banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Polanya juga sama, pola pembelajaran, pola tesnya juga sama seperti itu. Jadi kamu belum bisa masuk ke sub atau bahasan selanjutnya sebelum yang ini tuntas. Jadi harus tuntas dulu per satu bahasan. Ini ya, bagian-bagian dan macam sistem gerak. Kita juga akan mempelajari tentang macam-macam sendi, kemudian perbedaan macam-macam otot, macam-macam gerak, dan kelainan yang terdapat di dalam sistem gerak. Ya, jadi kita akan mempelajari itu semua. Kemudian yang terakhir, ini adalah sistem pencernaan. Oke, sistem pencernaan ini adalah salah satu sistem yang sangat erat sekali, sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, karena every day, every time, dimanapun, kapanpun kita tidak bisa terlepas dari yang namanya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Aplikasinya seperti apa? Itu yang akan kita kaji, itu yang akan kita pelajari, ya. Tuh, jadi sekali lagi tadi, karena ini model pembelajaran baru, tentu proses penilaiannya pun akan baru, proses garapannya pun akan baru. Kemudian, terus bagaimana US ketika pelaksanaannya? Nah, ketika pelaksanaannya, setelah nanti kamu mempelajari, nih ya, nanti kan US aja akan share dulu nih, mau itu video, mau itu PowerPoint, tapi ada rekamannya. Kemudian mau itu dalam bentuk PDF, apapun itu, yang pasti saja akan launching terlebih dahulu sebagai stimulus, sebagai bahan kamu untuk memulai hari ini. Ya, jadi nanti kamu silakan pelajari dulu, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan, baca dulu, baru di situ akan kita gali bersama-sama. Ya, setiap selesai satu bahasan, setiap selesai itu akan ada checkpointnya di situ. Jadi akan ada penilaiannya. Tujuannya untuk apa? Misal begini, di sel hewan saya itu sudah membahas sampai ke organel. Untuk masuk ke sel tumbuhan, kamu harus tuntas dulu ini, gitu. Nah, syarat untuk tuntasnya apa? Apakah saya akan mengecek dengan cara apa itu membran sel? Apa itu? Bukan, tetapi aplikasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya, aplikasinya berupa apa? Soalnya berupa apa saja? Soalnya berupa analitik yang memancing critical thinking kalian. Gak ada yang gak bisa, semuanya bisa. Di awal memang terasa sulit, terkesan sulit, tetapi setelah menjalani terbiasa pasti mudah. Itu ya. Kemudian itu syaratnya. Kemudian penilaian yang kedua, setiap apapun yang saya share, materi yang saya share, itu kalian harus memiliki catatan kecilnya, keynote-nya. Jadi nanti tugasnya itu Cornell note taking-nya itu dalam bentuk tulisan tangan, di foto, agar saya bisa menilainya, di foto dikirimkan ke GC, di private comment. Ya, setiap itu nanti akan saya cek ke setiap kelas. Itu, jadi apa namanya, catatan kecilnya harus ada atau Cornell note taking-nya harus ada. Kemudian yang kedua yang tentang penilaiannya itu harus ada. Kemudian bagaimana syaratnya yang misal misal tidak tuntas nih, gitu, belum tuntas di yang analitiknya ini, yang analisanya berpikir kritiknya nggak jalan, gitu. Misal jawabannya cuma seadanya aja, ya sudah, kamu belum bisa lanjut ke sub berikutnya. Kamu belum bisa mendapatkan materi tentang sel tumbuhan. Gitu. Akan diberikan lagi, diasah kembali sampai kamu benar-benar tuntas dan paham. Tuh ya. Tuh kontrak belajar kita dan gambaran yang akan kita lakukan. Jadi tidak akan ada ulangan harian kayak apa namanya? Tidak akan ada ulangan harian seperti apa?
PG kayak gitu. Oke, ini ya timeline schedule-nya. Untuk timeline schedule-nya, ini ya. Jadi sampai Agustus nanti kita akan membahas tentang sel hewan, sel hewan, sel tumbuhan semuanya. Kemudian di Agustus sampai September ini kita akan mempelajari tentang jaringan. Dan dari September sampai Oktober kita belajar tentang sistem gerak. Dan yang terakhir, dari Oktober sampai Desember kita akan belajar tentang sistem sirkulasi dan pencernaan. Jadi, kenapa ini dalam satu waktu? Karena ini materi yang saling berkaitan, ya, yang berkaitan satu sama lain. Oke, berikutnya. Oke, nah ini. Apa yang akan menjadi proyek kalian? Apakah kalian tidak ada tugas? Tidak ada proyek? Ada ya. Ini untuk yang pertama, ini untuk proyek sel, ini mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara virtual. Maksudnya apa? Jadi nanti silahkan kamu lihat, cari gambar pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Apa yang membedakan di antara keduanya? Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan praktikum transportasi sel di rumah ya. Untuk transportasi sel itu ada bahasannya tersendiri ya, tapi kalian nanti harus mempraktekannya di rumah juga. Oke, yang berikutnya ini proyek di dalam sistem di dalam jaringan. Ya, jadi nanti kalian akan ada proyek untuk menggambarkan jenis-jenis jaringan pada hewan, berikut fungsinya, kemudian jaringan pada tumbuhan juga berikut fungsinya. Jadi nanti di rumah kamu harus punya buku gambar dan juga pensil warna, ya. Kemudian ini membuat tabel perbedaan masing-masing di antara keduanya, ya. Jadi pokoknya ini teoritis banget. Yang ketiga, ini tentang proyek sistem gerak ya. Sistem gerak ini nanti tuntutannya adalah kalian harus ngevlog ya. Kalian senang dong ngevlog ya. Jadi nanti kamu harus membuat vlog tentang macam-macam gerak dan jenis-jenis tulang ya. Jadi nanti langsung aplikasinya itu ke tubuh kamu gitu ya. Misal ini gerak apa? Supinasi, pronasi gitu ya, refleksi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada proses sistem pencernaan ya. Di dalam sistem pencernaan nanti proyeknya itu kita akan membuat, kan kamu udah tahu nih tentang zat gizi, zat makanan, fungsi makanan ini, fungsi zat ini, fungsi zat itu, manfaatnya bagi tubuh apa. Nah, ini nanti kamu akan diminta untuk membuat menu makanan gizi seimbang, gitu ya. Jadi menu makan gizi seimbang dengan diet. Jadi selama ini kan kita sering salah kaprah ya. Yang disebut dengan diet itu apa? Diet itu bukan berarti sama sekali nggak makan, bukan. Dan kita akan coba terapkan ilmu yang kita dapatkan di dalam proses sistem pencernaan ini di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya membuat tabel hubungan antara zat makanan dengan proses yang terjadi di dalam. Oke.